Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua jurnal ilmiah yang membahas tentang penggunaan Bacillus thuringiensis atau biasa disebut dengan BT dalam pengendalian hama pertanian. Nah, hama yang dibahas dalam penelitian ini adalah Spodoptera frugiperda, yaitu salah satu hama invasif yang sangat merugikan pada tanaman jagung. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari produksi BT, efektivitasnya hingga perbandingan dua bentuk aplikasinya, yaitu cair dan pasta. Dalam dunia pertanian, hama merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan hasil produksi. Salah satu hama yang sangat berbahaya adalah Spodoptera frugiperda atau yang biasa disebut dengan ulat gerayang. Hama ini menyerang tanaman jagung sejak fase awal pertumbuhan hingga menyebabkan kerusakan berat bahkan gagal panen. Selama ini, pengendalian hama banyak dilakukan dengan menggunakan pestisida kimia. Namun, penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus dapat menyebabkan beberapa masalah seperti hama menjadi resisten atau kebal, pencemaran lingkungan, serta membunuh organisme lain yang sebenarnya menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Salah satu solusi yang banyak dikembangkan adalah penggunaan Bacillus thuringiensis atau BT. BT merupakan bakteri entomopatogen, yaitu bakteri yang dapat membunuh serangga hama. Bakteri ini menghasilkan protein yang disebut cryprotein yang bekerja dengan cara merusak sistem pencernaan larva serangga sehingga akhirnya mati. Keunggulan dari BT yaitu sifatnya yang selektif, artinya hanya menyerang hama target tanpa merusak lingkungan secara luas. Nah, jurnal pertama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Agronomi tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada produksi Bacillus thuringiensis menggunakan sistem biofactory on farm. Dalam penelitian ini dilakukan variasi tingkat aerasi yaitu 0,2 ppm, 0,5 ppm, dan 0,8 ppm untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan bakteri dan produksi spora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat aerasi, maka semakin tinggi pula produksi spora yang dihasilkan. Aerasi 0,8 ppm menjadi kondisi terbaik karena menghasilkan jumlah spora yang paling tinggi, yaitu sekitar 5,40 kali 10 pangkat 8 spora per mililiter. Nah, dalam proses produksinya juga dilakukan pengujian kontaminasi. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ditemukan bakteri patogen berbahaya seperti Salmonella dan Staphylococcus. Meskipun ditemukan beberapa bakteri lain dari lingkungan, namun masih dalam kategori aman. Ini menunjukkan bahwa sistem produksi on-farm masih bisa digunakan dengan baik jika dikelola dengan benar. Nah, selanjutnya pada jurnal kedua membahas perbandingan dua bentuk formulasi Bacillus thuringiensis, yaitu formulasi cair dan formulasi pasta. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode bioasi dengan menguji efek kedua formulasi terhadap larva Spodoptera frugiperda. Parameter yang diamati meliputi tingkat kematian larva, LC50, LC90, dan juga waktu kematian ataupun LT50. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara kedua formulasi, di mana formulasi cair menghasilkan mortalitas maksimal sekitar 85%, sedangkan formulasi pasta mampu mencapai mortalitas hingga 100% pada konsentrasi tertinggi. Ini menunjukkan bahwa formulasi pasta memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam membunuh larva. Nah, jika dilihat dari nilai LC50, formulasi pasta juga lebih unggul karena hanya membutuhkan konsentrasi 4,31% untuk membunuh 50% larva. Sedangkan formulasi cair membutuhkan 5,83%.
Selain itu, waktu kematian juga lebih cepat pada formulasi pasta, yaitu sekitar 50 jam dibandingkan cair yang mencapai lebih dari 65 jam. Larva yang terinfeksi oleh Bacillus thuringiensis menunjukkan beberapa gejala seperti tubuh menjadi lemas atau lumpuh, perubahan warna menjadi coklat kehitaman, dan akhirnya akan mengalami kematian. Hal ini disebabkan oleh aktivitas kriprotein yang merusak sistem pencernaan pada larva. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan dari kedua jurnal ini, yaitu Bacillus thuringiensis terbukti efektif sebagai agen hayati dalam pengendalian hama Spodoptera frugiperda. Produksi terbaik diperoleh pada kondisi aerasi 0,8 ppm, sedangkan aplikasi paling efektif adalah dalam bentuk formulasi pasta. Sebagai penutup, Bacillus thuringiensis merupakan solusi yang sangat potensial untuk mengendalikan hama yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pestisida